ada skala, jadi tidak dipukul rata sama sekarang ini. Jadi akhirnya ketika LMKN ini yang ngomongin tentang royalti, padahal pada dasarnya adalah tentang izin itu kan bisa dikaitkan dengan izin pendirian usahanya dan segala macam, sekalian dengan izin untuk lisensinya. Itu sebenarnya bisa jadi satu yang terkait. Tapi karena LMKN ini ngomongin tentang royalti, akhirnya mereka berusaha untuk mengejar itu. Jadi hantam kromo semuanya, sampai suara burung mau ditarik royalti, Indonesia Raya tarik, padahal itu melanggar undang-undang, karena undang-undang hak cipta itu ada pasal 43, Indonesia Raya, lagu kebangsaan itu tidak boleh diambil royaltinya, tidak ada itu. Tapi karena bayangin seorang ketua LMKN bisa bicara seperti itu kan, berarti betapa tidak benarnya lembaga itu. Karena itu kami ingin membenarkan, ingin kembali. Karena saya juga nongkrongnya rata-rata memang sukanya dulunya di Tebet, memang tempat nongkrongan. Kan banyak banget tempat kopi di sini, tapi ketika masuk di sini boleh juga nih, desainnya juga keren gitu. Bade dan Mas Bio kalau nongkrong ngomongin apa sih? Ngomongin kira-kira apa gimana? Enggak lah, kita tiap hari pusing juga Mas. Kopi enggak, kalau nongkrong sih ngomongin sesuatu yang ringan-ringan aja Mas ya. Ringan-ringan dan random. Iya, dan random. Tiba-tiba aja ngomongin ini, iya, ngomonginnya lagi lewat apa gitu. Kita ngomongin kopi dan copyright. Iya, betul Mbak. Bu, tapi akan konsisten gak sih menghadirkan live musik ini kan? Brand opennya menghadirkan Mas Bio dengan Mas Bade nih. Ini kafe ini konsepnya gimana kan? Terus konsisten menghadirkan live musik? Ya, insya Allah kalau di Buntu seperti Buntu yang lalu kita memang selalu mengadakan live musik. Tapi untuk saat ini memang masih di hari Jumat dan Sabtu. Oke. Pengalaman Mas Bade, Mas Bio nih sebagai musisi, kopi ini kan sebagai ruang kreasi untuk anak muda. Ya. Ya, justru saya berharap Kopi Buntu bisa jadi tempat tongkrongan industri kreatif juga ya. Karena musisi-musisi kan memang di zaman sekarang tuh coffee shop menjadi tempat nongkrong yang paling enak untuk mereka bisa berkarya. Nah, kita juga berharap Kopi Buntu juga turut mendukung adanya musisi Indonesia yang bisa otentik, baik dari otentik secara kopi nusantaranya dan juga karya-karyanya. Mudah-mudahan Kopi Buntu juga bisa bukan hanya sekedar menjadi kedai kopi, tapi menjadi kedai musik dan karya cipta. Mudah-mudahan akan ada banyak musisi yang lahir dari sini juga, kan bisa aja ya. Itu ya, kita berharap yang terbaik lah. Ya, jadi kalau Kopi Buntu itu kan tentunya jadi sebuah brand ya. Jadi brand, dan tentunya kalau brand itu pasti akan identik sama kekayaan intelektual, baik dari coffee shopnya, restorannya, maupun nanti akan memunculkan karya-karya kreatif dari orang-orang yang ada di sini. Mas Bade, tadi kan udah cobain kopi Buntu itu. Ini bukan kopi. Gimana rasanya kan? Ada masukan atau kritik mungkin masukan tadi habis minum? Oh, kalau ini saya jeruk Pontianak ya. Jeruk Pontianak Kan ya. ada di sini gimana Ya. rasanya? Ini klasik banget rasanya. Saya jadi ingat masa kecil saya gitu, karena ibu saya selalu masakin bikinin jeruk ini berhasil banget. Rasanya rasa klasik, nggak terlalu asem dan bisa dinikmati. Kan jeruk kan biasanya asem banget, kalau ini enggak. Mas, tapi setuju gak sih kalau lagi buntu dengan ide-ide kan musisi juga biasanya kan itu berpikir banget. Iya. Kopi itu bisa menyimpulkan ide. Oh iya, setuju banget. Kebetulan saya tidak minum dan tidak merokok, tapi yang membantu saya kopi. Terakhir mungkin ya. Mas, soal royalti kafe-kafe seperti apa? Waduh. Berarti kan ini kan lagi launching. Iya, lagi gini aja. Itu Ini tadi pagi baru ngomong. Sekarang gini Mas, banyak yang pada akhirnya saya kemarin ke kafe itu stylenya juga lagu Indonesia Raya segala macam, karena mereka takut akan royalti. Nah, mungkin Mas Bio bisa dijelasin sebenarnya kalau untuk kamu itu seperti apa sih Mas? Jadi gini, kebetulan aja kan saya sama Bade juga, saya sebagai ketuanya Bade sekjennya. Terus kita ini lagi safari maraton ke DPR.
Jadi kita menyampaikan apa usulan-usulan kita. Salah satunya adalah usulan tentang royalti di hotel, restoran, kafe. Kita ingin bahwa masalah royalti jangan menjadi jadi bola liar. Selalu juga jangan jadi isu yang akhirnya menghantam atau bisa melemahkan industri hiburan, kafe, restoran, kafe segala macam. Itu jangan sampai begitu. Karena sebenarnya aturan itu sebenarnya sudah ada di tahun 2014 itu sudah ada. Bahkan sebelumnya itu sudah dijalankan. Cuma memang cara pengumpulannya harus selalu cara pendistribusiannya yang tidak benar sehingga akhirnya menjadi viral. Menjadi viral dan akhirnya jadi bola liar, dimakan semuanya, akhirnya influencer ikut berkomentar dan akhirnya segala. Pada dasarnya kayak ketua PHRI sendiri itu ketika kami beraudiensi, mereka sepakat dan mendukung dan apa yang digulirkan oleh aksi itu, bahwa kita mau pengen memang ada semacam ada pemahaman dari literasi yang bagus dari industri restoran kafe ini, dan mereka juga ada ada skala, jadi tidak dipukul rata sama sekarang ini. Jadi akhirnya ketika LMKN ini yang ngomongin tentang royalti, padahal pada dasarnya adalah tentang izin itu kan bisa dikaitkan dengan izin pendirian usahanya dan segala macam sekalian dan izin untuk lisensinya. Itu sebenarnya bisa jadi satu yang terkait. Tapi karena LMKN ini ngomongin tentang royalti, akhirnya mereka berusaha untuk mengejar itu. Jadi hantam kromo semuanya. Sampai suara burung mau ditarik royalti, Indonesia Raya tarik, padahal itu melanggar undang-undang, karena undang-undang Cipta itu ada pasal 43, Indonesia lagu kebangsaan itu tidak boleh diambil royaltinya, tidak ada itu. Tapi karena bayangin seorang ketua LMKN bisa bicara seperti itu kan berarti betapa tidak benarnya lembaga itu. Karena itu kami aksi itu ingin membenarkan itu, ingin kembali kepada marwahnya bahwa penghargaan atas karya cipta iya, tapi kita juga harus memperhatikan ekosistem industrinya itu sendiri. Restoran kafe juga harus bisa hidup dengan caranya yang lebih elegan, lalu pencipta lagu juga mendapatkan haknya. Itu harapan kita. Jadi jangan hanya cuma ngejar royalti tapi ngawur akhirnya. Oke Mas, berarti dalam arti gini, untuk saya gini Mas, sorry Mas, saya pernah ke daerah Bogor, itu sekali mau lokal Mas. Karena gaji, serius itu saya nggak bohong gitu, sampai saya tanya kenapa? Nanti kalau sekali ini diminta royalti ya. Iya. Jadi berarti ada skala. Ya pokoknya itu urusan kami ya. Biar kami sama Bade sama teman-teman yang berjuang. Ya. Tapi untuk hari ini kita ngomongin tentang kopi buntu saja. Mas Bade ditunggu sama. Terima kasih ya. Mau diluruskan lagi ya Mas? Saya udah berasa jadi sekretaris ya. Ketua dan sekjennya sekretaris. Ada punya dari ini. Makasih ya. Ya, Mas. Sana digital